Nah, ada tudingan lain juga ya yang mengatakan bahwa bukan cuma gereja Katolik ya, dalam hal ini Roma gitu, yang memegang teguh tradisi apostolik. Nah, terdapat juga gereja-gereja di wilayah timur, ya ini ada Ortodoks Oriental, ada Assyria Timur alias Nestorian ya, yang kemarin di The Gas Official sudah dibahas itu ya, dicukur habis, yang mengaku memegang tradisi apostolik secara teguh. Nah, kita lihat ya, bahkan mereka juga mengklaim bahwa mereka adalah pemelihara tradisi apostolik secara murni. Nah, apakah yang dapat kita katakan sebagai umat Katolik? Ya, ini teman-teman bisa catat ya, atau bisa nanti saya sharekan gitu di grup eh, PowerPoint ini. Pertama, kita telah berhasil menunjukkan bahwa prinsip iman kitalah yang sesungguhnya sesuai dan berdasarkan pada kebenaran Alkitab itu sendiri, yaitu kesejajaran antara tradisi suci dan kitab suci. Nah, berpegang pada tradisi apostolik. Hal ini menandakan bahwa prinsip gereja Katoliklah yang bersifat alkitabiah. Nah, kedua, jika posisi kita hendak dibandingkan dengan gereja-gereja apostolik lainnya, ya, yang di luar komunion dengan kita, istilahnya tidak satu frame gitu dengan kita ya, yang juga memelihara tradisi apostolik, kita juga perlu mengutip tradisi sendiri mengenai kebenaran akan hal ini. Kita lihat ya. Nah, apakah gereja Katolik tidak murni dan dalam memelihara tradisi apostolik atau malah menjaga tradisi apostolik itu sendiri? Nah, ternyata kesaksian dari tradisi sendiri memberikan penjelasan bahwa gereja atau tahta suci Roma adalah kepenuhan dari tradisi yang disampaikan oleh para rasul ya. Jadi gereja Katolik inilah ya yang disebut dengan kepenuhan tradisi itu sendiri gitu loh. Kepenuhan ajaran nih loh, ajaran otentik, ajaran asli dari para rasul ya. Ajaran para rasul gitu. Para rasul diajar oleh siapa? Ya guru kita semua yaitu Yesus Kristus gitu. Nah, hal tersebut terungkap dalam tulisan Santo Irenaeus. Nah, teman-teman tahu ya Santo Irenaeus. Santo Irenaeus ini adalah murid dari Santo Polikarpus. Polikarpus ini adalah murid dari Santo Yohanes. Artinya Santo Irenaeus ini adalah cucu murid gitu. Sama seperti halnya antara Petrus dan Markus ya. Irenaeus ini juga adalah cucu murid daripada Santo Yohanes begitu. Yohanes Rasul ya. Nah, hidup di tahun 130 hingga 202 Masehi ya. Seorang bapak gereja apostolik ya, yakni bapak-bapak gereja yang memperoleh pengajaran para rasul ya. Jadi rentang waktunya antara Irenaeus ini ya, Santo Irenaeus dengan Yohanes itu tidak beda jauh ya Pak saya karena setahu saya ya, Rasul Yohanes ini adalah rasul yang paling tua hidupnya ya, maksudnya sampai wafatnya itu di masa tua gitu. Bahkan kalau tidak salah wafatnya itu antara tahun 95 sampai tahun 110-an. Nah, taruhlah katakan tahun 90-an ya, 95 lah atau sampai 100 lah, tahun 100 lah gampangnya gitu ya. Berarti hanya berjarak 30 tahun kan kira-kira bedanya. Ini adalah murid generasi kedua alias muridnya dari Polikarpus begitu. Nah, Santo Irenaeus sendiri adalah seorang uskup ya, Lugdunum atau Gallia. Nah, kalau zaman sekarang itu namanya kota Lyon yang ada di perapatan Ciamis alias Prancis. Nah, hal mana ia sendiri adalah cucu murid dari Rasul Yohanes atau murid dari muridnya Rasul Yohanes ya, ini Santo Polikarpus ya. Nah, itu kalau bisa dibuka di Historia Ecclesiastica ya, buku kelima itu tulisan Bapak Eusebius dari Kaisarea di chapter kelima. Nah, dalam tulisan agungnya sangat menghadapi para bidat gnostik ya. Jadi Santo Irenaeus ini ya itu menghadapi para gnostisisme ya. Nah, kalau gnostisisme itu apa? Nonton aja di channel The Gas Official, udah ada di sana ya. Nah, Santo Irenaeus memberikan kesaksian bahwa tradisi apostolik yang dimaksudkan Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 sungguh telah final dan bulat.
dalam gereja Roma, tepatnya keutamaan otoritasnya. Nah, ini kata-kata Santo Irenaeus sendiri ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini ikonnya ya, beliaulah Santo Irenaeus gitu ya, digambarkan. Nah, ini kutipan aslinya dalam bahasa Inggris. Nanti kalau teman-teman mau, saya ada ininya ya, PDF-nya. Nah, tradisi yang diperoleh dari para rasul, ini saya baca artinya aja ya, karena itu cukup panjang. Tradisi yang diperoleh dari para rasul, dari gereja yang paling besar, paling tua, dan paling dikenal secara universal, didirikan di Roma oleh oleh dua rasul termulia, Petrus dan Paulus. Nah, ini dua pilar gereja kita ya, teman-teman, yaitu Petrus dan Paulus. Nah, Petrus adalah yang utama dari para rasul ya, dan juga Paulus itu. Nah, yang diturunkan kepada zaman kita dengan suksesi para uskup, sebab adalah hal yang terpenting bahwa setiap gereja harus setuju dengan gereja ini. Dalam kurung gereja mana? Pak Asayake boleh dibuka mic-nya? Gimana Pak? Mohon maaf. Ya. Sebab adalah hal yang terpenting bahwa setiap gereja harus setuju dengan gereja ini. Dalam kurung gereja Roma. Ya kan? Ini gereja ini yang gereja yang dimaksud adalah gereja Roma gitu, yang ada di Roma, di mana uskup Roma adalah Paus. Karena otoritasnya yang mengatasi semua, yaitu semua umat beriman dimanapun, sebagaimana tradisi yang telah dilestarikan dan terus oleh orang-orang tersebut yang ada di mana-mana ya. Ini Santo Irenaeus dalam Agensis Heresis ya, atau Adversus Heresis bab 3 ya, di halaman 2 sampai halaman 3 ya. Kemudian tradisi apostolik sejati ya, sama dengan keutamaan otoritas gereja Roma. Nah, fakta historis dan teologis bahwa segala pengajaran dan warisan iman atau deposit fide dari para rasul Kristus sesungguhnya telah eksis dan tertanam secara lengkap dalam gereja Katolik Roma, yakni kekatolikan. Apa artinya? Gereja Roma atau kekatolikan adalah patokan atau tolak ukur bagi segala kebenaran dan laku dari kekristenan itu sendiri. Jadi gereja Katolik ini adalah tolak ukur gitu dari semua kekristenan yang ada. Ini adalah patokannya gitu loh. Nah, dengan kata lain, apa yang ada di dalam gereja Katolik dengan otoritas pengajarannya adalah representasi dari kekristenan itu sendiri, baik dalam hal ajaran dogmatis, peribadatan atau disebut juga liturgis, praktik-praktik kerohanian atau devosional, dan juga praksis kehidupan etis atau moral Kristeni. Sehingga ini langsung secara otomatis menjawab apa yang dituduhkan selama ini dan juga tuduhan yang barusan ya, bahwa kebenaran Kristiani bukanlah pada ayat-ayat Alkitab semata atau sola scriptura, sekaligus juga bukan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada satu gereja lokal ya, gereja tertentu, dalam hal ini tradisi rohaniah atau salah satu gereja. Jadi masalah susu dan madu itu adalah tradisi lokal gitu loh, bukan diuniversalkan ya. Makanya gereja Katolik itu dinamakan Katolik karena Katolik itu universal ya. Sebagai gereja yang universal, dialah yang menjadi patokan dan tolak ukur gitu ya. Nah, kebenaran itu sendiri adalah apa yang terdapat dan dilakukan oleh gereja Katolik, sehingga apa yang diajarkan oleh magisterium gereja Roma itulah kebenaran Kristiani itu sendiri. Alasan utamanya adalah yaitu tradisi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Menurut Santo Irenaeus juga Bapak Apostolik ya, telah lengkap dan tertanam dalam otoritas gereja Roma. Itulah mengapa seorang yang mengaku Kristen sejati haruslah bersifat alkitabiah sekaligus rasuliah, dan itulah kekatolikan. Nah, bukti otentik bahwa gereja Roma sungguh-sungguh memiliki keutamaan otoritatif ya. Apa yang diajarkan oleh Santo Irenaeus soal keutamaan otoritas gereja Roma
sebagai kepenuhan tradisi apostolik. Sungguh otentik, real, dan juga eksis. Hal mana keutamaan otoritatif semacam ini sama sekali tidak terdapat atau ditemukan oleh gereja-gereja lokal lainnya, yaitu di yurisdiksi timur. Dan semenjak masa awal gereja atau masa zaman apostolik atau era para rasul masih hidup, bukti otentik keutamaan otoritatif gereja Roma itu adalah surat gembala Santo Clemens. Nah, Santo Clemens ini kalau tidak salah adalah urutan keempat ya. Nah, di era apostolik ya, Santo Clemens menjadi uskup di Roma atau bisa disebut juga Bapak Paus ya. Nah, pada zaman Rasul Yohanes masih hidup dan ialah yang menulis surat pertama Clemens kepada jemaat di Korintus atas nama Gereja Roma pada tahun 96. Tadi saya katakan bahwa Rasul Yohanes ya itu hidup sampai dengan kurang lebih tahun 100 Masehi lah ya. 100-an Masehi gitu, antara 95 sampai 100 Masehi. Nah, di mana ternyata Bapak Paus kita yang keempat, Santo Clemens ini ya, itu masih hidup sejaman dengan Rasul Yohanes, teman-teman. Jadi, nah, sekalipun ada Rasul Yohanes gitu ya, tetapi kenapa ya ada permasalahan waktu itu di jemaat di Korintus dan yang mengambil tindakan dan mengambil keputusan itu adalah Santo Clemens ya dari uskup Roma atau sekaligus juga Bapak Paus kita yang keempat ya. Nah, inilah surat pertama Santo Clemens kepada jemaat di Korintus. Ya, Santo Irenaeus pada tahun 202 menulis, pada zaman Clemens terjadi pertengkaran yang tidak kecil di jemaat Korintus dan gereja Roma mengeluarkan surat yang sangat berkuasa kepada jemaat Korintus. Ingat, sangat berkuasa ya. Mendorong mereka untuk berdamai, membaharui iman mereka dan menyatakan tradisi mereka terima dari para rasul. Ini pernyataan dari Santo Irenaeus di Against Heresies atau Adversus Heresies ya. Nah, silakan dilihat saja itu referensinya. Nah, jemaat di Korintus tidak berkeberatan terhadap surat Santo Clemens ya atau Paus Clemens ya. Surat ini dibacakan ya secara teratur di gereja Korintus selama berabad-abad dan juga gereja-gereja lainnya. Ya, itu ditulis di Eusebius ya, Historia Ecclesiastica atau sejarah gereja. Pada zaman surat Santo Clemens ini ditulis, Rasul Yohanes sebenarnya masih hidup dan tinggal di gereja Asia sekitar tahun 240 mil dari Korintus. Jadi gereja Asia ya atau disebut juga di Efesus ya. Jadi Rasul Yohanes itu ya bertualang ternyata kalau menurut catatan Sinaksarion gitu ya. Nah, habis itu sempat dibuang ke Patmos, balik lagi ke Efesus ya. Nah, terakhirlah sampai di Efesus gitu. Jadi waktu zaman Yohanes masih hidup ini loh ya. Suratnya Clemens ini sudah dianggap sebagai surat yang berotoritas ya, punya kuasa penuh begitu. Kenapa? Yaitu tadi pemimpinnya gereja ada di mana? Ya kan? Wafatnya di mana? Di atas batu karang ini. Nah, berdirilah gereja kan? Itulah Santo Petrus dan diteruskan sampai dengan Clemens ini. Nah, tugas ini diemban oleh uskup Roma yang tinggal kurang lebih 600 mil dari Korintus ya. Bahkan surat Santo Clemens ini masih sering dibacakan sampai abad ketiga dan keempat dan dianggap sebagai salah satu surat kitab kanonik dalam Perjanjian Baru menurut Kodeks Alexandrian. Nah, loh ya, saking berkuasa, saking punya otoritasnya ya surat Santo Clemens ini gitu ya untuk mendamaikan ya pertikaian yang ada di Korintus gitu ya. Nah, suratnya Clemens ini sampai dijadikan salah satu kitab kanon ya. Tapi sayangnya itu karena tidak dibacakan di 5 gereja begitu ya, 5 gereja besar waktu itu, yaitu adalah Roma, Antioquia, Yerusalem, Alexandria, dan saya lupa satu lagi ya, Korintus kalau tidak salah mungkin. Bizantium, Bang. Bizantium belum ya. Mungkin Bizantium oke lah.
sorry, ya, saya lupa satu lagi itu. Pokoknya ada Iya, 4 gereja timur, Yerusalem, Yerusalem, Antioquia, Antiokhia, Roma, Roma, Alexandria sama Bizantium. hmm, 4 di timur, 1 di barat ya. Yang di Iya, barat iya. adalah Roma gitu. Nah, itu saking berotoritasnya surat dari Santo Clemens ini ya, sampai bahkan dimasukkan dalam kitab Perjanjian Baru gitu. Namun karena tidak dibacakan di 5 gereja ini ya, akhirnya tidak jadi dimasukkan, tetapi ini jadi salah satu surat terpenting gitu. Nah, kemudian surat Santo Clemens kepada gereja di Korintus ya. Ini Santo Clemens berbicara atas nama gereja di Roma dari kursi Rasul Petrus. Gereja Tuhan yang ada di Roma kepada gereja Tuhan yang ada di Korintus, kepada mereka yang dipanggil dan dikuduskan oleh kehendak Tuhan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, semoga dilipat gandakan kasih karunia bagimu dan damai sejahtera dari Tuhan yang Maha Besar melalui Yesus Kristus. Santo Clemens memohon maaf kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara yang terkasih, karena bencana yang tiba-tiba meledak dengan cepat dan berturut-turut, dan karena pengalaman-pengalaman yang melanda kami menjadi sepertinya lambat. Kami berpikir dalam memberikan perhatian kepada perselisihan yang terjadi dalam komunitasmu. Nah, masa kepemimpinan Clemens sebagai paus adalah periode pemerintahan Kaisar Domitian. Nah, ini cocok nih. Di cerita Rasul Yohanes sekarang saya itu sedang membahas juga tentang Rasul Yohanes di masa pemerintahan Kaisar Domitian. Yang terkenal sangat kejam ya. Jadi yang kejam tuh nggak cuma Nero, Domitian pun juga sangat kejam ya gitu dalam penganiayaan umat Kristiani di Roma. Jadi karena memang kekejamannya Kaisar Roma pada waktu itu ya, karena umat Katolik ya itu di zaman itu sering dipersekusi gitu loh. Ya. Nah, memang tidak ditemukan bukti permohonan gereja di Korintus kepada gereja Roma untuk menyelesaikan perselisihan di antara gereja Korintus. Namun sebagai uskup Roma, Santo Clemens menganggap hal ini sebagai tugasnya. Ia meminta maaf bukan karena ia mencampuri atau mengatur urusan gereja Korintus, tetapi ia meminta maaf karena karena tidak menulis surat lebih awal untuk mengatasi perselisihan ini. Ya. Nah, Santo Clemens mengajarkan tentang jalur apostolik. Nah, kita lihat ya, teman-teman, ini ajaran Santo Clemens tentang apostolik ya, jalur apostolik. Para rasul mengkhotbahkan Injil yang mereka terima dari Kristus kepada kita, dan Yesus Kristus adalah duta Tuhan. Dengan perkataan lain, Kristus datang dengan pesan Tuhan dan para rasul dengan pesan Kristus. Karena itu ya, kedua pengaturan ini terjadi atas kehendak Tuhan. Jadi setelah menerima perintah dan dijamin sepenuhnya melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, mereka pergi dari negeri ke negeri, dari kota ke kota. Mereka mengajar, dan dari antara pengikut yang pertama para rasul menunjuk mereka sampai yang telah menjadi yang mereka uji dengan Roh Kudus untuk bertindak sebagai para uskup dan diakon bagi umat.